Aku Fatia. Perjalanan hidupku dimulai dari desa kecil di Pacitan. Aku hidup bersama kedua orang tuaku dan kakakku yang mengalami gangguan mental karena ditinggal meninggal suaminya 1 tahun yang lalu. Tolong izinkan Fatia kerja di Timur Tengah. Fatia ingin bantu kita semua, Pak. Seluruh pekerjaan kamu di rumah ini sudah saya tulis di sini. Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Sana cepat kerjain! Kamu jangan coba-coba berani keluar dari rumah ini atau kamu gak akan selamat. Ngapain sih kamu teriak-teriak? Kamu harus tidur di luar. Ini keterlaluan, Tuan. Tuan Arbas ngintipin saya ganti baju. Arbas. Kamu pikir kamu secantik apa, ha? Sampai anak saya mau ngintipin kamu. Mas Giman! Mas Giman, Mbak! Aku bersamamu, Mas! Mbak Fajri! Mbak Fajri, jangan, Mbak! Mbak! Tolong jangan sakiti kakak saya. Tolong, Pak. Kamu mau kalau warga yang disakiti sama kakak kamu ya? Biar aja. Nih, Iya, betul ya. Udah kamu sana. Gawat ini. Aku harus kasih tahu Bapak. Pak! Bapak! Pak! Ada apa? Mbak Fajri, Pak. Fajri kenapa? Itu Mbak Fajri, Pak. Gimana Fajri? Sana, Pak. Mas! Mau aku bersamamu, Mas. Mbak Eling, Mbak. Tolong. Jangan mendekat kalian! Tolong, Mbak. Mbak Eling, Mbak. Jangan mendekat! Istighfar, lah. Istighfar. Lepasin dia. Dia itu nggak salah apa-apa. Aku mau ikut suamiku, Pak. Iya. Tapi lepasin dia. Terus gimana suami aku, Pak? Iya. Tapi lepasin dia. Sadar, Pak! Lepasin! Mbak, sadar, Mbak! Sadar, Mbak! Sadar, Mbak. Dia bukan suamimu, Mbak. Suamiku di mana, Pak? Fajri, dengerin Bapak. Mas Giman suami kamu itu sudah meninggal setahun yang lalu. Kamu harus ikhlas, nah. Ya. Gak mungkin, Pak! Gak mungkin! Pak, udah tahu anaknya sakit jiwa. Bawa ke rumah sakit jiwa, kek. Malah dibiarin. Ntar kalau kampung kita kenapa gebluk, kena sial gimana? Astagfirullah. Tolong, Pak. Jaga ucapan kalian. Kalian tuh bisanya hanya mencela. Urusin aja urusan kalian masing-masing. Gak usah urusin kami. Bu, tapi itu kan membahayakan orang, Bu. Bener kan Ibu-ibu? Fatia, apa kamu nggak capek tiap hari kerjaannya nyari rumput buat makanan sapi? Ya, kadang-kadang capek juga sih, Mbak. Tapi ini kan sapi satu-satunya andalan keluarga saya. Kalau nggak dikasih makan, nanti keluarga saya mau makan apa? Memangnya kamu nggak kepengen cari kerja di tempat lain yang gajinya lebih besar? Ya kalau ada mau sih, Mbak. Tapi kan di desa kita ini paling kerja cuma jadi kuli kebun atau ternak sapi. Ya jangan di desa inilah, cari di tempat lain. Di mana, Mbak? Saya bisa bantu kamu cari kerja di Timur Tengah. Timur Tengah. Mbak nggak main-main kan? Saya serius. Kalau kamu mau kerja di Timur Tengah, kamu bisa dapat duit yang lebih besar. Dan kamu bisa membantu orang tua kamu untuk membayar perawatan kakak kamu yang di rumah sakit jiwa. Kamu tahu sendiri kan, di desa kita ini, kalau ada keluarga yang anaknya sakit jiwa, itu dianggap membawa kesialan. Semua orang berpikir seperti gagal panen, wabah, penyakit yang menyerang ternak, dan bencana alam, itu dikarenakan kesialan Fajri. Mereka menyebutnya pagebluk. Gimana? Mau kan? Rini, ngapain kamu di sini? Hah? Enggak, Pak. Oh, kamu pasti ngomporin anakku ya untuk ikut pergi kerja ke luar negeri, ya kan? Enggak, Pak. Pak,
mungkin Mbak Rini ada benarnya juga, Pak. Nggak bener apanya. Pokoknya Bapak bilang enggak. Bapak nggak ngizinin kamu pergi kerja ke luar negeri, apalagi ke Timur Tengah, Fatia. Tapi Pak, siapa tahu ini bisa jadi jalan untuk memperbaiki kehidupan keluarga kita, Pak. Pokoknya Bapak bilang tidak. Rini, dengar ya. Ini gara-gara kamu menghasut anakku hingga dia berani sama aku sekarang. Tapi Pak, Pergi ya, Pak. Pergi! Pak, jangan, Pak. 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 Bapak. Pak. Tolong kasih Fatia kesempatan, Pak. Fatia ingin bantu cari uang, Pak. Pak Fajri butuh banyak biaya untuk pengobatan, Pak. Fatia mohon, Pak. Fatia, urusan pengobatan Fajri itu urusanku. Pak, Fatia mohon. Dari mana kita mau dapat uang, Pak? Dari hasil peternakan sapi aja nggak cukup buat makan kita semua. Kamu pikir Bapak nggak sanggup mencari biaya pengobatan untuk Fajri? Raka, ya. Zim. Pak, istighfar, Pak. Kenapa sih kok kasar sama anak? Bu, aku berbuat demikian itu demi dia, Bu. Pak, kalau Bapak memang sayang sama Fatia, tolong izinkan Fatia kerja di Timur Tengah. Fatia ingin bantu kita semua, Pak. Izinkan Fatia untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Fatia janji, Fatia akan baik-baik saja di sana. Ya, Pak. Sudahlah, Pak. Ikhlasin aja anak kita. Toh niatnya baik. Buat bantu mbaknya. Fatia, pergi dulu ya, Bu. Jaga diri kamu baik-baik ya, nak. Jangan lupa sholat. Karena dengan sholat itu kamu bersyukur sama Allah. Iya, Bu. Titip Mbak Fajri ya, Bu. Bapak mana, Bu? Fatia mau pamit. Mungkin Bapak nggak tegang lihat kamu pergi. Fatia, ayo kita berangkat sekarang. Sebentar ya, Mbak. Kayaknya kurang srek saya kalau belum pamitan sama semuanya. Saya pamit sama Bapak dulu ya, Mbak. Kita nggak ada waktu, nanti kita ketinggalan pesawat. Bu. Ya udah, kamu berangkat ya, nak. Jangan lupa kalau begitu kamu sampai, kamu harus kabarin ibu sama bapak ya. Iya, Bu. Udah, ayo. Ayo. Fatia pamit, Bu. Salam sama Bapak. Ayo. Fatia! Fatia! Semoga Allah selalu melindungi kamu, nak. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, Iya, Dul. ini Fatia, TKW yang akan bekerja di rumah kita.
kenalkan ini kakakku Arbas dan ini adikku Aisyah. Pembantu dilarang bersentuhan dengan majikan. Maaf, Non. Gak usah diambil hati, itu udah biasa. Sepertinya keluarga majikanku ini orangnya baik-baik semua. Alhamdulillah. Oh iya, nanti pekerjaan kamu di rumah sini seperti biasa, bersih-bersih rumah dan melayani semua anggota keluarga di sini ya. Abi, aku pamit dulu ya, mau ke kota. Biar bisa sampai di sana sebelum maghrib. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seluruh pekerjaan kamu di rumah ini sudah saya tulis di sini. Jadi, saya tidak perlu mengulanginya lagi ke kamu. Ya, Tan. Oke? Kamar kamu ada di sana dan bawa koper kamu ke dalam. Ya, permisi, Tuan. Banyak sekali kerjaan aku. Dari habis subuh sudah harus bersih-bersih sampai tengah malam. Diam aja, sana cepet kerjain. Iya, Non. Permisi, Tuan. Lelet banget sih jalannya. Astagfirullahaladzim. Kok berantakan banget sih? Ini kamar apa gudang sih? Astagfirullahaladzim. Gurun pasir itu lebih ganas daripada binatang buas. Jadi kamu jangan coba-coba berani keluar dari rumah ini atau kamu gak akan selamat. Heh, ngapain kamu masih berdiri di situ? Saya juga belum makan dari pagi, Non. Oh, kamu mau makan? Nih, kamu makan. Tapi, Non, kok lauknya nggak ada? Apa? Kamu mau lauk? Hah? Masih bagus dikasih nasi. Coba sama keluarga yang lain. Pasti kamu nggak dikasih nasi sama sekali kan? Ngerti kamu? Apa? Hah? Enggak, Non. Mau makan atau enggak? Atau enggak sama sekali sih? Iya, ya, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Sri dari Jogja. Aku Fatia dari Pacitan. Kamu betah kerja di sini? Alhamdulillah kalau gitu. Aku balik kerja dulu ya. Ya. Kok Mbak Sri ngomongnya begitu? Ada apa ya? Fatia. Ya, Tuan. Ini gaji kamu. Terima kasih banyak, Tuan. Alhamdulillah. Banyak kan? Iya. Oh iya, Tuan, maaf. Apa lagi? Nanti saya mau izin keluar sebentar, boleh, Tuan? Mau ngapain sih?
Saya mau kirim gaji saya ke orang tua saya yang ada di kampung, Tuan. Ya sana, boleh. Tapi jangan lama-lama. Iya ya, Tuan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Banyak sekali. Ya Allah, rezeki hamba hari ini. Kenapa batuk ini nggak sembuh-sembuh ya? Sudah lebih dari 2 minggu. Pak. Iya si bapak dipanggil-panggil nggak nyaut. Ada apa sih, Bu? Ibu lupa kasih tahu. Fatia itu udah ngirim uang buat kita. Alhamdulillah. Yuk kita ke rumah sakit. Ngapain Bu ke rumah sakit? Ih si bapak pakai nanya-nanya. Kan kita harus bayar biaya perawatannya si Fajri. Oh, iya. Bapak lupa. Kalau gitu Ibu siap-siap dulu deh. Nanti Bapak nyusul ya. Oh iya. Sebentar ya Pak. Ya Allah, ada apa sama aku